sudah terlihat, Bu. Ya, oke. Diperbesar aja. Oke, yang lain perhatikan, nanti kalau ada yang mau berkomentar, silakan. Oke, silakan dijelaskan. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait pengujian parameter yang dilakukan pada model regresi logistik. Jadi di sini terdapat 3 pengujian, yakni pengujian secara simultan, kemudian pengujian parsial, dan yang terakhir adalah pengujian kelayakan model. Adapun terkait pengujian simultan ini menggunakan omnibus test, dapat dilihat pada Word berikut, bahwasannya untuk hipotesisnya sendiri, hipotesis 0, tidak terdapat variabel independen yang signifikan terhadap variabel dependen. Adapun hipotesis alternatifnya adalah terdapat minimal 1 variabel independen yang signifikan terhadap variabel dependen. Kemudian ditetapkan tingkat signifikansi sebesar 5%, didapatkan dari hasil output SPSS, nilai p-value adalah 0, sehingga keputusannya adalah tolakan 0. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat signifikansi 5%, kita memiliki cukup bukti untuk mengatakan bahwa terdapat variabel independen yang signifikan terhadap variabel dependen. Oke, value-nya 0,000, jangan 0 ya, karena ada angkanya lagi panjang di belakang tuh. Kalau 0 berarti dia bulat 0 tuh, kalau kamu tulisnya p-value-nya sama dengan 0. Tulis saja 0,000. Oke, selanjutnya. Dan karena uji simultannya adalah tolakan 0, maka dilanjutkan ke uji parsial, yakni uji Wold. Uji Wold di sini dapat dilihat di variables in the equation-nya di blok terakhir. Di sini kita melihat nilai p-value dari tiap-tiap variabel independen melalui kolom sig. Ini kita menguji masing-masing variabel independen, di mana H0-nya adalah beta K sama dengan 0, yakni variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan hipotesis alternatifnya adalah beta K tidak sama dengan 0, yakni variabel independen memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Dan di sini misalkan adalah variabel jenis kelamin atau uji parsial parameter beta 1. Didapatkan p-value sebesar 0,019, di mana keputusannya adalah tolakan 0. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat signifikansi 5%, kita memiliki cukup bukti untuk mengatakan bahwa jenis kelamin signifikan terhadap status kelulusan. Kemudian dilanjutkan ke variabel-variabel berikutnya, seperti variabel pendidikan ibu adalah high school, didapatkan keputusannya tolakan 0, yang berarti ibu yang berpendidikan high school signifikan terhadap status kelulusan. Begitu juga di variabel pendidikan ibu junior college juga tolakan 0. Kemudian di variabel pendidikan bachelor's juga tolakan 0. Untuk graduate juga tolakan 0. Yang berarti seluruh variabel independen itu memiliki pengaruh secara signifikan terhadap status kelulusan. Kemudian uji yang selanjutnya adalah uji kelayakan model. Di sini digunakan uji Hosmer-Lemeso, di mana hipotesis nolnya adalah model regresi logistik yang terbentuk, yakni tanpa interaksi, merupakan model yang fit. Sedangkan hipotesis alternatifnya adalah model regresi logistik yang terbentuk bukan merupakan model yang fit. Kita
menetapkan tingkat signifikansi sebesar 5%. Dengan p-value didapatkan adalah 0,187. Karena p-value lebih dari alpha, maka gagal tolak R0. Sehingga keputusannya adalah dengan tingkat signifikansi 5%, kita memiliki cukup bukti untuk mengatakan bahwa model regresi yang terbentuk, yakni model regresi logistik tanpa interaksi, merupakan model yang fit. Dan selanjutnya adalah model regresi logistik dengan interaksi. Ini sama seperti yang tanpa interaksi. Kita melakukan uji omnibus, kemudian Wold, dan uji Hesmer-Lemeso. Di sini uji omnibusnya juga mendapatkan kesimpulan bahwasannya terdapat variabel independen yang signifikan terhadap variabel dependen karena p-value-nya kurang dari sama dengan alpha. Dan dari uji Wold-nya atau uji parsialnya ini didapatkan seluruh variabel independen signifikan kecuali interaksi antara pendidikan ibu yang junior yang bachelors dengan jenis kelamin dan interaksi antara pendidikan ibu yang graduate dan jenis kelamin. Dan saya lanjutkan ke uji kelayakan model. Di uji kelayakan model, juga mendapatkan keputusan bahwasannya model regresi logistik yang terbentuk merupakan model yang fit. Nah, dikarenakan kedua model baik tanpa interaksi maupun dengan interaksi merupakan model yang fit, maka kedua model baik untuk digunakan. Akan tetapi pada model dengan interaksi terdapat beberapa interaksi, yakni pada parameter beta 8 dan beta 9 itu tidak signifikan dalam model, sehingga model tanpa interaksi lebih tepat untuk dipilih dibandingkan model dengan interaksi. Dengan kata lain, interaksi tidak krusial untuk diterapkan pada model ini. Seperti itu, Bu. Oke. Jadi untuk Cesario dia memilih model tanpa interaksi ya dengan argumentasi seperti itu. Cross classification table-nya dibuat nggak Cesario? Bagaimana, Bu? Cross classification table-nya tuh, yang predicted sama observed. Sebenarnya saya sudah bikin di yang responsi minggu lalu, Bu. Sebentar ya, Bu. Coba cek. Ditambahkan lagi ya, karena itu kan bagian dari ukuran goodness of fit cross classification table. Jadi tidak hanya Hosmer aja. Bu, ini lagi buka SPSS-nya, Bu. Ada yang punya jawaban berbeda? Yang lain? Ini buat diskusi aja ya, ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Ya, nanti Angga menerangkan aja ya setelah Cesario. Iya, Bu.
Bu izin bertanya, Gimana? yang kita uji itu sebenarnya variabelnya atau parameternya ya Bu? Yang diuji, Iya Bu. yang mana nih? Untuk yang mana? Enggak, misalnya kalau variabelnya kan berarti variabel itu jenis kelamin dan tingkat pendidikan ibu ya Bu. Hmm. Tapi yang kita uji ini semua parameternya berarti ya Bu? Semua kategorinya ya Bu? Parameternya ya, parameternya. Parameter yang melekat pada variabel, gitu kan? Ya Bu. Ya. Terima kasih Bu. Bisa kau buka, Cesario? Bisa Bu, saya share screen ya Bu. Ya. Apakah sudah terlihat Bu? Oke, dah. Ini untuk yang Ini untuk yang tanpa interaksi Bu. tanpa interaksi. 73,7 sebarannya 90 dan 29,5. Kemudian yang dengan interaksi. Kemudian untuk yang dengan interaksi ini Bu. 73. Tadi berapa yang sebelumnya? Ini 94, 18. Ini Bu. 73,7. Oke, ya, ya. Oke, selanjutnya Angga bisa di-share argumentasinya, kamu gunakan yang mana? Iya, kalau outputnya Bu sama kayak yang di Cesario tadi. Nah, cuman kan di sini kan yang kalau kemarin yang saya baca di buku Azan itu dia interaksinya itu masuk karena yang dilihat di uji Wald-nya itu interaksi secara umumnya itu Bu yang di pas di ininya. Ntar saya share screen. Sudah kelihatan belum Bu? Ya, di pusat. Nah, kalau untuk melihat interaksinya itu kan sebenarnya dia interaksinya itu signifikan. Dia dilihat hanya secara keseluruhan itu interaksi antara jenis kelamin dan tingkat pendidikan ibunya itu dia signifikan dengan p-value-nya itu 0,025 gitu, Bu. Jadi dia tetap perlu dimasukkan cuman memang untuk kategori interaksi antara jenis kelamin dan pendidikan ibunya ketika dia tingkat pendidikan bachelor dan graduate itu dia memang tidak signifikan. Cuman kan tadi di awal itu memang sudah disebutkan bahwa interaksinya itu signifikan. Jadi memang menurut saya perlu dimasukkan dan jadi model yang terbaik itu dia ini model dengan interaksi, dan di hasil uji Hosmer-nya itu pun ininya tuh nilai nilai chi-square-nya itu kan 0,000 bukan, kalau nggak salah katanya model yang baik itu dia chi-square-nya itu dia mendekati 0 gitu Bu. Ya, oke. Itu argumentasinya Angga dan Cesario. Ada lagi yang lain yang punya argumentasi yang berbeda? Saya tutup ini Bu ya, share screen-nya. Ada yang punya argumentasi yang berbeda, mungkin mengambil sisinya dari cross classification table, itu boleh juga. Ngambil dari Hosmer-nya itu boleh juga. Gitu. Ada yang berbeda jawabannya? Ya mungkin salah satu dari dua tadi kan, cuman argumentasinya ada yang berbeda. Enggak ada. Ya nanti udah diupload belum nih? Belum ya?
Jadi gini, dalam prinsip modeling tadi, Cesario bisa saja benar, Angga itu bisa saja benar, gitu ya. Memang karena tergantung kebutuhan. Ya, kebutuhan yang pertama, kalau memangnya kita berkepentingan untuk mendapatkan parameter yang signifikan semua, ya, itu tadi model tanpa interaksi bisa dipakai, gitu ya. Kalau lihatnya dari omnibus dan Wald test-nya, ya. Nah, kemudian dari cross classification table-nya itu kalau kita lihat juga tidak jauh berbeda gitu kan, ya enggak, antara yang interaksi dan tanpa interaksi, artinya dia tidak terlalu membuat dampak yang drastis terhadap nanti klasifikasi untuk observasi barunya. Ya, cuman nanti ada beberapa peneliti yang beranggapan bahwa ketika kita mendapatkan Hosmer and Lenshaw test p-value-nya 1 bulat, gitu ya, itu ada sesuatu yang aneh di situ, gitu ya. Jadi itu berarti kan sempurna gitu kan, ya enggak? Dia sempurna, tapi dia tidak terlalu inline dengan parameter yang tidak signifikan, yang harusnya signifikan semua tuh, ya. Kalau memang semua parameter signifikan semua, gitu ya, bagus semua, kemudian persentase koreknya juga tinggi, kemudian Hosmer and Lenshaw test-nya 1, itu mungkin kita bisa kuat argumentasinya. Tapi ketika nanti di Hosmer-nya itu 1 bulat, gitu ya, itu biasanya menjadi sebuah tanda tanya. Gitu. Ya, bisa saja nanti pada saat klasifikasinya kita cek, gitu ya, dia kadang-kadang peneliti menganggap itu tidak make sense, gitu. Ya, makanya ada yang menganggap bahwa yang tanpa interaksi yang lebih bagus karena faktor tadi, gitu, faktor Hosmer yang nilainya bisa 1 bulat gitu. Kalau 1 bulat berarti kan chi-square-nya benar-benar 0 gitu kan, nilainya 0. Gitu. Tapi ada yang beranggapan juga bahwa dia masih masuk ke dalam range-nya gagal tolak H0, jadi bisa diterima. Ya, selama suku interaksi ini memang ada teorinya, itu bisa kita pakai. Gitu ya. Jadi dua-duanya maksudnya bisa dijadikan argumentasi, gitu ya. Tergantung bagaimana kalian mengelaborasinya nanti. Gitu ya, bisa dipahami? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Kecuali memang ada salah satu yang timpang gitu ya. Ada salah satu yang 73%, misalnya yang satu ada yang persentase koreknya atau akurasinya kecil sekali. Itu bisa dijadikan salah satu pertimbangan juga model itu tidak dipakai, tidak dipilih. Oke, ada lagi? Izin Bu, mau tanya. Yang untuk di pengujian yang model pengujian kecocokan model ini, apakah dia berlaku juga kayak yang kemarin Bu Mas, yang kayak yang ini hierarki itu, prinsip hierarki itu, kayak kemarin kan yang diuji yang lengkap dulu ada modelnya gitu, apakah berlaku seperti itu Bu? Yang mana nih? Itu Yang linear log ya? linear Bu, ya. Iya, yang hierarki itu beda. Beda case, iya. Beda case. Kalau log linear itu pakai model struktur hierarki yang kita pelajari. Tapi kalau regresi logistik itu sudah berbeda konteks dia. Gitu ya. Selection modelnya juga dia sudah berbeda. Gitu. Ya. Jadi catatannya nanti kalau kalian mau menggunakan interaksi, memang kemarin sebelum pada pertemuan-pertemuan log linear saya sampaikan bahwa log linear ini bisa dijadikan pendekatan untuk mencari interaksi mana sebetulnya yang signifikan kan, yang bisa dipakai ke dalam model. Tapi pada prakteknya saat modeling itu, ya interaksi itu memang harus kuat secara teori. Jadi apakah memang ada teorinya kalau jenis kelamin dan tingkat pendidikan ibu itu berinteraksi untuk mempengaruhi kelulusan seseorang, gitu. Jadi kalau tidak punya dasar teori, sebaiknya tidak dimasukkan suku interaksi tadi, gitu. Karena kan setiap penelitian butuh literatur review kan, butuh kajian teori. Kenapa kalian mengambil variabel ini? Ini berdasarkan penelitian ini. Karena cakupan penelitian kalian masih dalam ranah S1 yang hanya sifatnya menduplikasi. Menduplikasi dalam artian bukan copy paste gitu ya, tapi melihat dari penelitian orang lain bagaimana hubungan antara variabel, bukan menemukan sebuah teori baru, gitu ya. Makanya kalian butuh pedoman. Kecuali nanti kalian S3, kalian ingin menemukan teori baru, itu boleh dicoba-coba seperti itu.
Bisa dipahami ya? Ya, oke. Oke, sekarang kita masuk ke regresi logistik multinomial. Sudah dilihat videonya? Ya, jadi nanti saya akan berikan tugas. Nanti datanya ada dalam bentuk Excel, observasi cukup banyak. Nanti silahkan dikerjakan bagaimana membuat model regresi logistik multinomial. Oke, sudah kelihatan ya? Jadi saya beberapa yang sudah dijelaskan di video akan saya skip. Ya, jadi beberapa kasus gitu ya, itu membutuhkan kategori pada variabel Y yang lebih dari 2. Ya, memang paling sederhana atau paling mudah itu adalah sukses gagal. Yang logit biner itu yang paling banyak. Ya, kemudian ada multinomial logistic regression. Multinomial itu kan berarti lebih dari 2 kategori kan? Ada nanti yang sifatnya nominal, ada yang sifatnya ordinal. Yang sekarang kita pelajari ini adalah yang nominal. Ya, makanya harusnya namanya regresi logistik multinomial nominal. Regresi logistik multinomial ordinal. Ya, tapi secara umum yang nominal ini disebutnya multinomial. Yang ordinal disebutnya langsung regresi logistik ordinal. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian misalnya contoh-contohnya tadi ya, preferensi merek, misalnya kalian sukanya mau beli Pepsodent, apa Close Up atau Sensodyne gitu kan. Preferensi mereknya berdasarkan apa? Ya. Oke, nah kemudian ini juga sama prinsipnya seperti variabel X yang punya sebanyak C kategori. Ya, kemarin kan saya sebutkan kalau kalian punya variabel Y, kemudian X-nya ini kategorik, berarti nanti kita bisa membentuk parameternya sebanyak C-1 kategori gitu kan. Laki-laki perempuan berarti parameternya nanti cuma 1. SD, SMP, SMA berarti nanti parameternya 2. Nah, ini berlaku juga untuk variabel Y. Ketika Y-nya lebih dari 2 kategori, ya, atau dia sifatnya adalah kategorik, maka persamaan yang muncul sebanyak J-1. Makanya kenapa regresi logistik biner itu persamaannya cuma 1. Gitu ya. Karena sukses gagal dia hanya muncul sebanyak J-1, 1 aja dia. Tapi kalau misalnya nanti ada 3, dia berubah menjadi multinomial, ya, maka nanti persamaan yang muncul ada 2. Gitu ya. Jadi sekarang kita melihat banyaknya persamaan perbedaannya. Oke, nah kemudian di sini tadi sudah dijelaskan bahwa ada sebanyak J-1 logit. Bentuknya seperti ini. Misalnya saya punya preferensi merek tadi, ada Pepsodent, Close Up, sama Sensodyne. Sensodyne ini saya jadikan referensi kategori untuk variabel Y-nya. Ya, berarti nanti saya akan punya persamaan untuk Pepsodent dibanding dengan Sensodyne dan persamaan Close Up dibanding dengan Sensodyne. Bisa dipahami ya? Ya. Jadi oke, jadi nanti di sini misalnya ada J-1, ada V1 per VJ besar. Ya, jadi nanti membandingkannya kategori 1 dengan kategori referensi. Kalau yang kemarin kan cuma membandingkan sukses dibanding gagal, gitu kan. Kalau yang ini masing-masing persamaan atau kategori tadi dibandingkan dengan yang referensinya. Nah, kemudian bagaimana dengan beta 0 dan beta 1-nya dan beta yang berhubungan dengan X-nya? Dia akan diestimasi, nanti nilainya akan beda-beda dia. Ya, jadi misalnya untuk variabel jenis kelamin, ini yang X1 ini misalnya untuk laki-laki. Ya, ini parameter yang muncul di sini bisa berbeda nilainya, nggak masalah, gitu ya. Bahkan saya belum pernah menemukan parameter yang sama, gitu. Ya, karena dia punya karakteristik yang sifatnya berbeda. Gitu, oke. Nah, kemudian sebetulnya ada persamaan sebanyak J. Ya.
Kalau misalnya ada 3, sebetulnya ada persamaan ketiganya. Tapi persamaan ketiga nilainya 0 kan? Iya nggak? Len 1, ya. Iya, len 1. Kan kalau ini len V1 per Vj, V2 per Vj. Nanti kan ada Vj besar per Vj besar gitu kan? Ya nggak? Ini sebetulnya ada persamaan terakhirnya. Gitu. Vj besar per Vj besar juga ada nih persamaan ini. Jadi sebetulnya persamaannya ada sebanyak J tadi. Tapi kenapa yang terakhir ini tidak terlalu dilihat? Karena len Vj per Vj besar ini sama dengan len 1, dia sama dengan 0. Gitu kan? Ya, makanya nanti sebanyak J-1 aja. Tapi nanti kalau mau mencari peluang, ini akan diperhitungkan. Akan dianggap persamaan ini sebagai bagian dari keseluruhan persamaan. Gitu ya. Jadi kalau ada 5 kategori, sebetulnya persamaannya ada 5. Tapi karena persamaan kelima ini nilainya 0, maka tidak terlalu kita lihat. Tapi nanti kalau mencari nilai peluangnya, nah persamaan kelima ini harus diperhitungkan. Ya. Oke, nah kemudian keunggulan dari regresi logistik multinomial tadi, dia tidak hanya bisa mengestimasi ya persamaan kategori dibanding dengan referensinya saja. Tapi kita juga bisa membuat persamaan yang membandingkan antar kategori. Misalnya tadi kan ini Pepsodent dibanding Sensodyne, close up dibanding Sensodyne gitu kan. Nah, sekarang saya bisa membuat persamaan Pepsodent dibanding dengan close up. Berarti V1 per V2 gitu kan. Atau saya bisa membuat persamaan close up per Sensodyne, close up per Pepsodent. Jadi V2 dibanding dengan V1. Itu juga bisa. Nah, gimana caranya? Ya, ini sebetulnya hitungan matematis saja nih. Kalau saya membuat len VA per VB, ini kan sama saja kalau saya merasiokan dua persamaan ini kan. Len VA per VJ per len VB per VJ. Ini jadi habis ini kan. Ya. Kalau dirasiokan seperti ini, kalau dilenkan berarti diselisihkan kan? Selisih dari persamaan yang pertama ini dengan persamaan yang kedua. Ya enggak? Interceptnya berarti nanti beta A0 dikurangi dengan beta B0. Gitu ya, untuk interceptnya. Untuk slopnya juga sama. Karena kan variabel X-nya pasti berpasangan dia. Ya, untuk variabel X1 berarti beta A1 dikurangi dengan beta B1. Gitu. Nanti kalau kalian mau mencarinya yang VB per VA berarti dibalik. Yang bawah dikurangin yang atas masing-masing nilai. Bisa dipahami? Ada yang mau bertanya dulu sampai sini? Jelas nggak? Jelas ya? Jadi nanti persamaannya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana untuk membentuk peluangnya? Ya, membentuk peluangnya ini sebetulnya ngambil dari matematis saja nih. VJ. Misalnya saya mau mencari peluang untuk yang Pepsodent. Ya, berarti VJ per VJ besar gitu kan tadi rumusnya. Nah, kemudian ini 1 per VJ besar. Ini kan sebetulnya manipulasi aja nih. Ini kan bisa dicoret nih. Ini kan sama. Gitu ya. Nah, ini kan sama. Nah, sekarang kita masukkan nih. VJ per VJ besar. Dibagi dengan 1 per VJ besar. 1 ini sebetulnya adalah penjumlahan semua peluang kan? Ya enggak? VJ ya, di mana J-nya dari 1 sampai J besar. Ya enggak? Peluangnya Pepsodent tambah peluangnya close up tambah peluangnya Sensodyne itu kan sama dengan 1 kan? Ya enggak? Kalau kita punya 3 kategori, berarti peluang dari 3 kategori ini harus sama dengan 1. Makanya ini kenapa mengambil penjumlahan semua peluangnya tadi. Nah, kemudian ini dibagi dengan VJ besar.
Oke, ini kenapa bentuknya jadi eksponensial? Gitu ya, kan kita ngambilnya dari sini tadi. Ya, kalau nanti kita mau ngambil jadi VI per VJ besar, ininya kan pindah ke sini kan? Ya, atau dieksponensialkan ruas sebelah kiri dan ruas sebelah kanan. Ya, ini menjadi eksponensial, di sini jadi eksponensial juga, gitu kan? Ya. Yang sebelah sini habis nih, tinggal VA per VJ sama dengan eksponensial dari beta 0 dan seterusnya, gitu ya. Ya, jadi makanya kenapa bentuknya jadi eksponensial begini. Ya, dimanipulasi aja. Nah, kemudian penyebutnya gimana? Penyebutnya tadi berarti penjumlahan semua persamaan. Ya, penjumlahan semua persamaan. Persamaan untuk pepsoden, ya. Misalnya pepsoden yang ini nih. Ini persamaan pepsoden tadi. Kemudian persamaan untuk close up yang ini dan persamaan untuk Sensodyne kan. Nah, persamaan Sensodyne yang mana? Kan Sensodyne itu referensi tadi. Sensodyne itu berarti nilainya 1 kan? Ya enggak? Nah, tadi kita ngeliat dari sini nih. Ya. Learn VJ per VJ besar per VJ besar sama dengan 0 kan? Nah, sekarang kalau kita eksponensialkan, ya, eksponensial dari 0 sama dengan 1. Gitu. Makanya ini tadi diperlukan. Gitu ya. Jadi nanti untuk mencari peluang, misalnya peluang untuk pepsoden, ya, yang atas misalnya pepsoden nih, saya tulis nih. Ini pepsoden, ini close up, kemudian ada yang Sensodyne. Peluangnya di sini berarti eksponensial 0 kan? Eksponensial 0 sama dengan 1. Ya, kalau yang ini berarti eksponensial yang ini. Ya, persamaan ini. Ya, jadi nanti kalau misalnya mencari peluang dari pepsoden, berarti eksponensial persamaan atas, itu pembilangnya. Penyebutnya berarti dia sendiri, eksponensial persamaan ini, ditambah eksponensial persamaan ini, ditambah 1. Kalau yang peluang untuk close up gimana? Berarti di pembilangnya adalah eksponensial persamaan dari close up ini. Ya. Nah, kemudian penyebutnya sama, total semuanya ini. Ya, 1, 2, 3 dijumlahin. Ya, jadi penyebutnya itu selalu sama, penjumlahan semua persamaan. Hanya pembilangnya saja nanti yang disesuaikan dengan masing-masing kategori. Bisa dipahami sampai sini? Jelas? Halo? Oke ya. Misalnya contohnya seperti ini. Ya. Oke, saya ganti slide dulu deh bagaimana menginputnya. Sudah kelihatan slide-nya? Slide yang berbeda? Ya, misalnya ini adalah datanya. Ya, ada 3 variabel di sini. Oke, ada 3 variabel, gender, ras, sama partainya. Nah, bagaimana menginputnya? Ya, nah input seperti biasa. Ya, masukkan ininya dulu. Ya, identifikasi dulu variabel-variabelnya yang dibutuhkan. Nah, kemudian berikan value-nya. Ya, seperti biasa kategorinya harus disesuaikan. Gitu ya. Kemudian jangan lupa masukkan frekuensinya di sini. Ya, karena apa? Karena dia merupakan data dari tabel kontingensi. Ya, kalau ini kan ngambil dari tabel kontingensi kan, makanya kita butuh frekuensi. Tapi nanti kalau pakainya data mentah, ya langsung aja diinput nanti di sini, nggak usah pakai frekuensi, cukup identifikasi saja. Ya, nanti data yang saya berikan untuk tugas itu tidak perlu menggunakan frekuensi dan tidak perlu ditimbang, karena yang saya berikan adalah data mentah. Ya, kalau yang ini adalah data tabel kontingensi. Nah, ini sudah diinput. Ya, karena dia pakai tabel kontingensi, dia perlu ditimbang, di weight. Ya, karena input data dari tabulasi silang, maka frekuensi di setiap sel dijadikan sebagai pembobot atau weight. Oke.
Nah, selanjutnya masukkan ke dalam sini. Ya, analyze, regression, cari yang multinomial logistik. Gitu ya. Nah, nanti akan keluar nih. Seperti ini. Ya, dependent variabelnya kita gunakan yang partai. Nah, nanti kalau kalian klik reference kategorinya untuk dependent variable, nanti ada pilihannya. Makanya hati-hati nanti dalam menentukan reference kategori di sini. Kalau di sini adalah kategori terakhir, last sebagai reference kategori. Ya. Nah, kemudian tadi di sini ada faktor, ada covariate. Jadi bedanya gimana? Kalau faktor ini untuk memasukkan variabel X yang sifatnya kategorik. Ya. Nah, sementara yang covariate ini tempat untuk memasukkan variabel X yang sifatnya adalah kontinu. Oke. Nah, kemudian nanti diproses, ya, dia menghasilkan beberapa output sebagai berikut. Nanti kalau outputnya SPSS seperti ini, ya, perhatikan. Jadi kenapa saya tugaskan kalian untuk mengolah, supaya nanti kalian tahu bedanya output SPSS untuk regresi logistik multinomial dengan regresi logistik ordinal. Gitu ya. Jadi ada yang berbeda dari tampilan outputnya. Nanti bisa saja di soal nggak akan dikasih tahu dia regresi logistik multinomial atau yang ordinal. Ya, kalian hanya disuruh melihat outputnya, bentuk modelnya. Gitu ya. Kalau yang multinomial bentuknya seperti ini. Tadi partainya ada berapa kategori ya? Ada 3 ya. Ya. Partainya tadi ada Demokrat, Republikan, sama Independen. Ya, berarti tadi yang nggak muncul di sini adalah yang independen. Nah, muncul di bawah nih, di reference kategorinya adalah yang independen. Gitu ya. Jadi, di sini adalah kategori dari Y-nya. Ya, yang nggak muncul berarti adalah reference kategori untuk Y. Nah, kemudian masing-masing kategori pada Y ini punya persamaannya sendiri-sendiri. Punya intercept sendiri, punya slope sendiri-sendiri. Gitu ya. Jadi di sini tadi kan variabel X-nya ada 2 kan, gender sama ras gitu kan. Nah, tadi rasnya kulit putih dan kulit hitam. Ya, rasnya kulit putih dan kulit hitam. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan. Oke, nah kemudian di sini akan muncul nih, mana yang berkode 1, mana yang berkode 2. Jadi kalian harus cek tadi, ya, mana yang dijadikan referensi. Ini harus sesuai dengan inputan kalian. Jadi interpretasinya juga disesuaikan. Oke, masing-masing punya standard error, punya wall test, punya p-value-nya sendiri-sendiri. Dan di sini ada odds ratio-nya. Nah, kemudian bentuk persamaannya. Ya, persamaannya gimana? Ini persamaannya tulisannya harusnya ya, ini learn v cap apa nih harusnya? V cap Demokrat ya. Per pickup independen. Ya, ini boleh nggak ditulis seperti yang di bawah? Boleh-boleh aja gitu ya. Ini independen gitu misalnya. Ini cap. Boleh nggak tulis yang di bawah? Boleh, karena pakainya notasinya P kecil. Gitu ya. Jadi boleh pakai VCAP, boleh pakai P kecil. Pokoknya pastikan dia menggambarkan dia adalah estimator, bukan parameter. Gitu ya. Nah, kemudian ini untuk yang Demokrat kan, kita masukkan di intercept-nya 1,388 minus 0,22 gender. Ya.
minus 0,118 ras. Itu untuk persamaan Demokrat. Kemudian yang ini adalah persamaan Republikan. Interceptnya masukin serta slope-nya. Nah, interpretasinya misalnya yang ini. Ya. Laki-laki memiliki kecenderungan sebesar 0,802 kali dibandingkan perempuan untuk memilih Partai Demokrat dibandingkan dengan Independen. Ya, dengan asumsi rasnya sama atau pada kondisi rasnya adalah reference kategori, sama seperti kemarin. Gitu ya. Berlaku juga untuk yang parameter lainnya. Nah, kemudian di sini kan kita juga punya kan learn dari peluang untuk independen kan? Ya enggak? Yang nilainya sama dengan 0. Ya. Dan V independen, dan V cap independen dibagi dengan V cap independen. Nilainya 0. Ini ada persamaan ketiga. Jangan sampai lupa, karena kalau membentuk peluang, dia prosesnya harus dimasukkan. Kemudian ada overall test. Ya, ini seperti uji F-nya. Namanya beda lagi nih. Bukan omnibus lagi, tapi ini juga menunjukkan uji simultan nih. Ya, menggunakan likelihood ratio test. Ini membandingkan model yang hanya mengandung intercept saja, ya, dan model final. Model final ini artinya apa? Model yang mengandung semua parameternya. Ya, ternyata dia signifikan. Kalau signifikan berarti model yang kita pilih adalah model final. Karena H0-nya adalah model intercept only kan? Ya enggak? Kalau di H0 kan betanya 0 semua. Gitu. Nah, kemudian goodness of fit-nya. Di sini juga namanya bukan Hosmer, tapi dia prosesnya akan sama. Ya, ini menentukan fit atau tidak. Ini persen deviance-nya, ya, nilainya kan harusnya tidak jauh berbeda di sini. Gitu ya, berarti gagal tolak H0, berarti modelnya fit dia. So, ya. Oke, nah kemudian ini tabel klasifikasinya. Kita cek di sini. Ya, ini observe-nya, ini prediksinya. Kita cek nih, ternyata kita ketemu kasus yang seperti ini. Dari tabel di atas, model hanya dapat mengklasifikasikan objek secara benar sebesar 44,6%. Ya, jadi tingkat akurasinya, ya, akurasi kan dari diagonal utama ini nih, ya, itu 44,6%. Atau kita bisa sebutkan 55,4% diklasifikasikan secara salah. Nah, di sini kita cek. Ternyata model ini tidak mampu mengklasifikasikan yang kategorinya adalah independen. Gitu ya. Jadi meskipun ukuran-ukuran di atas tadi baik, perhatikan hati-hati. Ini ada yang 0, 0, 0 seperti ini nih. Diagonal utama dan isinya 0 seperti ini. Ya, berarti nanti butuh treatment khusus untuk tabel dengan output yang seperti ini. Gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Jelas? Ya, oke. Nah, kemudian ada itu kalau output SPSS ya. Ini kalau output SAS bentuknya seperti ini. Ya, kalau output SAS intercept-nya dikelompokin. Ini hanya ada satu variabel X nih. Ya. Ya. Variabel X-nya cuma ada satu, tingkat pendidikan. Oke, di sini intercept untuk ini umur kalau nggak salah. Umur. Ya, ini umur. Ini umur, ini adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan ini yang menjadi variabel Y-nya.
Ya, jadi ini adalah kategori-kategori untuk variabel Y. Bachelor, graduate, high school, junior, college. Ya, referensinya kalau nggak salah kurang dari junior college. Ya, kurang dari high school. Ya, ada bachelor, graduate, high school, dan junior college. Reference kategorinya adalah kurang dari high school. Ya, dia ini urutannya ngikutin abjad ini. Kurang dari high school. Intercept-nya dia muncul sendiri-sendiri. Kemudian ini adalah umur kawin pertama nih. Ya, ini per kategori Y. Berarti ada 5 kategori pada Y. Persamaan yang terbentuk adalah sebanyak 4 gitu kan? Ya, coba ditulis dulu masing-masing persamaannya, silakan. Ya, referensinya adalah kurang dari high school. Ayo semuanya nulis. Masih ada yang bengong saya lihat. Mikirin apa pagi-pagi? Nur Afni. Persamaan untuk yang kategori junior police. Gimana nulisnya? Untuk persamaannya, LAN P junior college per P kurang dari high school sama dengan min 1,7592 ditambah 0,0408 age weight
Ya, kalau pakai V berarti pakai cap, jangan lupa. Oh iya. Learn V cap, ya, junior college dibagi dengan V cap kurang dari high school atau less than high school. Ya, jadi persamaannya dituliskan. Ya. Oke, jadi masing-masing punya persamaannya sendiri-sendiri, intercept sama slope-nya beda-beda. Nah, sekarang silahkan cari bagaimana formula untuk mendapatkan V cap dari kategori apa nih? Graduate. Kategori graduate, V cap-nya seperti apa? V cap untuk graduate. Sudah dapat? Ya. Jadi jangan lupa nanti kalau membentuk peluang, ya, ini masing-masing persamaan ini diberikan eksponensial dulu kan? Ya. Ini dieksponensialkan dulu nih. Dan jangan lupa ada eksponensial dari persamaan kelima, yaitu 1. ini pakai internet.
Ya, eksponensial dari 0, yaitu 1. Gitu ya. Jadi tadi yang graduate gimana? Kalau yang graduate kan tadi ada pembilang, ada penyebut gitu kan? Ya, yang di pembilangnya ini adalah yang persamaan untuk graduate, yaitu yang ini kan, yang bintang ini nih. Ya, jadi eksponensial atau persamaan yang bintang ini. Ya. Oke. Nah, kemudian penyebutnya gimana? Penyebutnya adalah penjumlahan dari 1, 2, 3, 4, 5 ini. Eksponensial ini tambah yang bawah, tambah yang bawah, tambah yang bawah, tambah 1. Gitu ya. Sehingga nanti kalau kalian ingin mencari peluang untuk kurang dari high school, ya, gimana? Peluang untuk yang kurang dari high school. Ya, ini jangan lupa juga pakainya cap, ya, karena kalian adalah hasil estimasi. Peluang untuk yang kurang dari high school. Ini kenapa capnya kebalik? Ya, ini gimana caranya? Ya, berarti masukkan aja yang persamaan yang ini kan. Berarti 1 per penjumlahan yang itu semua tadi. Bisa dipahami ya? Oke, jadi nanti bentuk persamaannya seperti ini. Ya, yang kurang dari high school ya berarti eksponensial dari 0. Ini penjumlahan semuanya nih. Ya, jadi penyebutnya sama semua. Oke. Nah, nanti nilainya hanya akan bisa dicari kalau kalian memberikan sebuah nilai X. Contohnya, ya. Bagaimana peluang dia untuk memperoleh ya gelar atau lulus dari high school ketika usia kalian pertamanya adalah 20. Gitu ya. Berarti nanti X-nya masukin 20 di sini. Cari dulu. Ini kan tadi yang ditanyakan adalah yang high school. Berarti nanti kita cari persamaan yang high school dulu. Ini yang dipakai. Nah, ini yang dipakai, kemudian X-nya diganti 20 semua. Ya, konsistensinya adalah peluang ini semua jumlahnya harus 1. Ya. Jadi nanti kalau kalian masukin 20 ke persamaan 1, 2, 3, 4, 5, masing-masing kan dapat peluangnya kan? Dijumlahkan peluangnya harus 1. Kalau nggak 1 berarti ada yang salah hitung. Atau kalian ada yang lupa di sini penyebutnya nggak dimasukin nih. Biasanya nggak dimasukin adalah eksponensial dari 0 nih. Gitu ya. Nah, itu konsistensinya. Oke? Bisa dipahami? Jelas sini? Ya, oke. Ada pertanyaan? Gampang kan ya? Iya, gampang. Oke. Udah 9.31, cepat amat ini. Ya, nanti coba saya share dulu soalnya nih. Tipe soalnya. Ya, jadi nanti soalnya saya lupa nih ada berapa. Ini ya. Oke, jadi nanti saya share di dalam tugasnya. Kelihatan? Jadi ini adalah preferensi untuk memilih restoran fast food. Ada 3 kategori di sini. Ya, ada berapa observasi nih? 700-an kalau nggak salah. Ya, ada sebanyak 735 observasi di sini. Oke, ya. Nah, selanjutnya di sini kategorinya sudah disediakan. Ya, kategorinya di sini saya lupa ngasih box di sini. Ya, jadi ini adalah reference kategorinya. Ya, nanti sesuaikan dengan kebutuhan dari outputnya. Ya, kebutuhan dari softwarenya, sorry. Ya, kalau softwarenya membutuhkan 1 sebagai reference atau 0 sebagai reference, nanti kalian sendiri yang menyesuaikan. Ini adalah kode hanya dari soal saja, ya. Jadi nanti sesuaikan dengan kebutuhan software. Ya, jadi di sini restoran fast food ada 3 kategori, KFC, McD,
sama Riches Factory nih. Ini tukang jajan kalian kan? Pasti tahu ini. Ya. Oke, ini saya mau masang Mujige, nanti takutnya nggak ada yang kenal sama Mujige. Oke ya. Nah, kemudian ini ada jenis kelamin, laki-laki, perempuan. Yang saya buat adalah reference kategori dan umur. Umur ini adalah data kontinu. Oke, kemudian buatlah analisis mengenai preferensi masyarakat dalam memilih restoran fast food berdasarkan jenis kelamin dan umur. Bikin modelnya. Ya. Kemudian apakah model tersebut dapat dikatakan model yang baik? Ya, nanti saya tambahkan dulu satu soalnya. Ya, hitung berapa peluangnya. Ya. Peluangnya dan tertentu, kemudian persamaan Riches Factory relatif terhadap MACD. Ya, saya baru ingat nih, soalnya ada kurang 2. Gitu ya. Oke, nanti ini saya share. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Halo? Ini diem aja dari tadi berarti ngerti nih. Ya, nanti silakan dikerjakan, kemudian dianalisis sebaik mungkin. Kalau ada masalah, ya saran saya sebelum mengerjakan, baca dulu buku Azennya, karena step-stepnya ada di situ, tahapannya ada di situ. Ya, jangan langsung mulai bekerja sebelum kalian baca. Ya, kemudian bagaimana menginterpretasikan. Ya, nah kemudian tadi cross classification table-nya itu juga nanti harus dilengkapi. Oke, jangan lupa diklik. Oke, nanti minggu depan seperti tadi saya tunjuk random untuk share pekerjaan. Oke ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan bisa saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke. Hai, Dap. Halo. Gue emang kesbor, gimana pengalamannya? Bangke. Apa, Wak? Boleh, sabar ya. Ntar gue nambahin yang classification, belum. Sans. Oh iya, gue kirim aja dulu, ntar lu nambahin klasifikasi. Saya udah mepet. Mau, Del. Mau. Atu ya? Ya, ini orang-orang yang pada habis lomba ya. Orang nih. Mau dong. Muka-muka. Del, kirimin, Del. Bintang, sumpah. Pas Allahu Akbar, lu ada Bintang? Ibu Bintang malah tuh. nggak nanya dong. Mana sih Bintang? Kasian itu tuh. Ada. Kasian ya Bintang. Lu ketiduran Baru kan? bangun pasti. Baru bangun pasti nih. Lu ketiduran Coba, cuy. kan? Enak banget sumpah. Dingin. Tai. Kenapa? Nguap mulu gua dari tadi anjir. Mana sih tugas gua? Nah ini. Nih gua kirim nih. Saya. Habis apalagi Iqbal habis bangun 2000 candi 2 hari. Candi dong. Rapat mulu tiap hari gua, huha gua. Gue juga Pak waktu Kenapa sibuk banget? Udah. waktu begadang proposal kemarin jam 2 mulu gue tidur. Lu belum Jam 3 lagi. Mana kemarin ubah variabel kan indikator, aduh Allahu Akbar. lu belum lihat tangga punya gua sub SLS-nya banyak Ujian banget. berapa, Del?